guys, welcome back to my channel Vitaho. Nah ini nih ya, one of the most requested guest di channel ini. Buat yang suka baking, pasti kalian tuh nggak awam sama Nadia. Thank you so much for coming. Banyak yang bilang kita mirip ya katanya. Iya, banyak yang bilang kita mirip. Mirip Lovita, Nadia mirip Lovita gitu. Iya, banyak banget yang nge-tag aku tuh ngasih di Instagram. Kayak, kalau Vita mirip Nadia ya kayak, oke. Vibes-nya dan kita sama-sama suka baking. Bener, mungkin sama-sama suka baking juga. Gitu. Dan Nadia hari ini bakalan share resep kue juga. Baking. Yang gampang, simple dan pastinya enak kan. Bener, supaya kalian bisa recook di rumah. Thank you banget. So, please Thank you for inviting. be my honor. Oke. Masakan rumah sendiri. Hari ini aku bakal bikin, aku perlu pertolonganmu nggak? Brownie cookie dough. Jadi cookie dough perpaduan antara cookie dan brownies. Tapi cookie dough-nya itu akan cookie yang mentah. Jadi kita nggak bake. Jadi ini nggak pakai telur. Oke, sekarang aku mau bikin adonan brownies-nya dulu karena kan kita perlu dia panggang di oven. Ovennya udah dinyalain 180 derajat. Nah, sekarang aku mau langkah pertama yang aku lakukan adalah aku harus bain-marie atau lumerkan butter dan juga chocolate chip-nya. Jadi ini aku udah ada butter, lalu aku masukin chocolate chip, lalu aku taruh di atas bain-marie. Ini udah ada panci dengan air mendidih. Nah, kita tinggal tunggu dia lumer. Selain daripada itu, aku udah ada bahan-bahan lainnya seperti tepung terigu, gula pasir, brown sugar, cocoa powder, dan juga 2 telur vanilla essence. Nah, aku pakai campuran brown sugar dan juga sugar biasa karena brown sugar itu nanti bikin adonan browniesnya itu lebih fudgy. Jadi aku pingin dia lebih sedikit semi-semi lembek-lembek gitu, nggak cakey. Jadi lebih creamy dan juga enak ketika dimakan. Tuh ya. Nah, ini kita tunggu sampai coklat dan butternya itu lumer. Nah, ini coklat and butternya udah meleleh semua. Kita bisa angkat dari bain-marie-nya. Sekarang kita tinggal mencampurkan adonan yang lain. Oke, pertama-tama aku bakal masukin gula-gulanya dulu. Dari brown sugar. Habis itu aku masukin lagi sugar biasa. Ini preferensi kalau kalian nggak suka terlalu manis, kalian bisa kurangin kadar gulanya. Mungkin aku nggak akan pakai semua, jadi biar manisnya nggak terlalu overly powering. Nanti kita balance dengan sedikit garam ya. Kita nggak mau adonannya terlalu panas ketika kita masukin telurnya, nanti takutnya telurnya kemasak ya. Jadi kita mau kurang lebih dia warm aja. Kalau udah kayak gini, aku akan masukin telurnya. Pakai 2 telur. Kalau udah telur, kita bisa switch ke whisk supaya mempermudah untuk nanti telurnya hancur. Oke. Nah, ini udah pasti ketika telurnya dimasukin, adonannya akan menjadi lebih thick. Ini sebenarnya konsistensi yang kita mau ya. Nanti ketika kita masukin tepung dan juga cocoa powdernya, dia akan jauh menjadi lebih thick lagi. Kalau udah tercampur seperti ini, next kita tinggal masukin tepungnya. Tepungnya ini aku pakai tepung biasa, aku campur sama cocoa powder. Lalu aku bakal butuh sedikit garam. Ini buat balance out manisnya. Jadi ada sedikit rasa gurih. Ini kurang lebih aja, mungkin 1 sendok teh. Oke, sebelum itu aku masukin sedikit vanilla essence ke dalam adonannya. Cukup. Aduk lagi. Ini aku akan pakai saringan atau sifter supaya mempermudah tepung-tepungannya ini nanti terinkorporasi ke adonan basahnya. Jadi ini dimana kita masukin adonan kering ke adonan basah. Ini ayaknya dikit demi sedikit ya, mungkin bisa 3-4 kali. Jadi biar mempermudah kalian untuk mencampurnya. Pertama aku pakai whisk dulu, nanti ketika sudah mulai thick kalian bisa pindah ke spatula. Jadi aku selingin ya, kurang lebih 3-4 kali. Ini juga
mempermudah jadi adonan keringnya tuh rata, tercampur semua, nggak ada gumpalan. Oke. Terakhir, kalian bisa lihat ini konsistensinya bener-bener thick banget. Jadi nanti ketika dipanggang, browniesnya itu akan menjadi fudgy. Oke, nah ini udah tercampur rata ya guys. Kalian bisa lihat tuh, thick banget konsistensinya. Sekarang aku udah ada loyang 20x20 yang udah diolesin oleh baking paper. Tujuannya supaya nanti ketika sudah matang mempermudah ketika kita mau ngeluarin browniesnya. Ini aku akan masukin semuanya ke dalam loyang ini ya. Jadi resep ini tuh untuk loyang 20x20. Oke, kita ratakan. Make sure setiap adonan itu sampai ke pojok, jadi rata nanti tingginya. Nah, udah kayak gini, kita akan panggang di oven 180 derajat kurang lebih 20 menitan. Kita cek karena kita nggak mau dia overcook jadi kayak cake dan dance. Kita mau dia masih tengahnya sedikit runny dan fudgy. Oke? Oke, sekarang kita sambil nunggu browniesnya di oven, aku mau bikin cookie dough-nya ini. Kayak tadi aku bilang, cookie dough-nya ini mentah, jadi kita nggak pakai telur. Nah, karena ini mentah, jadi kita harus kurang lebih membuang bakteri-bakteri yang ada di tepungnya. Bisa juga kalian oven sebentar aja, mungkin 5 menitan untuk ngilangin bakteri, atau cara lebih cepatnya kalian bisa sangrai. Tapi ini sangrainya jangan terlalu lama karena kita bukan mau matengin tepungnya, kita cuma mau ngilangin bakteri yang ada di dalam tepung tersebut. Oke? Kita sangrai. Make sure kita sering-sering aduk, jadi nggak gosong bagian beberapa tepungnya. Kita mau make sure setiap bagian tepungnya itu rata, ya. Sambil nunggu ini tepungnya terus kita aduk dan make sure sangrainya itu rata. Nggak usah lama-lama. Nih, kalau kalian udah bisa mulai mencium wangi tepung itu udah cukup. Nanti karena kita takutnya dia jadi mateng. Karena kita masih mau mencari tekstur doughy consistency itu. Oke, jadi ini kita diemin dulu, kita dinginin sampai nanti dingin baru kita campur ke sini. Nah, sementara itu aku mau mencampurkan, di sini ada butter, brown sugar, vanilla essence dan chocolate chip. Ini basic cookie dough pada umumnya kalau kalian bikin cookie. Mungkin kalau yang cookie dipanggang biasanya ada tambahan telur. Nah, ini butternya aku campurin sama brown sugar. Ini aku campur dulu. Itu namanya creaming method. Ini kita mau dia tercampur butter dan juga brown sugarnya. Sampai konsistensinya jadi kayak krim kayak gini. Kalau dilihat butternya jadi pucat. Oke. Lagi ini bisa kita tambahin sedikit vanilla essence dan juga sedikit garam. Again, setiap dessert harus dibalance dengan sedikit garam ya guys, supaya tidak overly sweet. Jadi dia ada rasa gurih-gurihnya, balancing of flavor. Oke, garamnya ini sejumput aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa masukin tepungnya, sedikit demi sedikit ya. Jangan sekaligus banyak, supaya nggak ngegerinjel dan mempermudahkan kalian untuk bikin adonannya juga. Nah, ini beberapa dari tepungnya kita bisa coating di chocolate chipnya. Tujuannya supaya chocolate chipnya itu nanti tidak terlalu lumer ketika kita campurin adonannya. Jadi dia bisa kayak nggak saling nempel gitu loh. Spreadable ya. Nah, ini satu tip and tricks, kita bisa campurin dulu. Oke, nggak usah banyak, lebih kayak gini. Oke, tinggal sisa sedikit. Terus ini kita campurin. Kalau adonan doughnya udah jadi, kita bisa taruh di kulkas.
Nah, sekarang ini mempermudahkan kalian juga, kalian bisa pakai saringan atau sifter. Ini jadi tujuannya tidak ada bagian tepung yang tergumpal. Terakhir aku masukin chocolate chipnya. Ini selera, kalau kalian suka chocolate chipnya banyak, bisa tambahin lebih. Atau kalau kalian sukanya yang kayak milk chocolate chip atau dark chocolate chip, bisa diganti. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, ini udah form like a cookie dough ya. Jadi kayak doughnya cookie. Ini pasti nanti enak banget. Nah, kalian harus tahu ini tuh udah edible. Karena tadi kita tidak memakai telur. Dan juga tepungnya sudah kita sangrai untuk menghilangkan bakteri-bakteri. Oke, ini tinggal kita taruh di kulkas supaya nanti dia agak sedikit firm. Dan juga ini kan tadi kalian lihat butternya tuh cair, udah sedikit lembek. Kalau udah form gini cookie dough-nya, kita harus dinginkan dia di kulkas supaya butternya itu nggak meleleh. Jadi kalian tadi lihat kan butternya udah lembek. Sekarang kita harus taruh dulu di kulkas supaya dia lebih firm lagi dan ngeset. Ketika kita taruh di atas adonan brownies-nya itu bisa rata. Oke? Oke, ini udah matang brownies-nya. Ini aku set 20 menit karena aku memang mau dia agak sedikit fudgy nanti ketika dimakan. Tapi kalau kalian lebih suka yang lebih matang, lebih tekstur lebih cakey, kalian bisa lamain mungkin sekitar 2-5 menit. Nah, sekarang ini aku akan taruh dia di kulkas. Kenapa? Karena aku mau dia dingin ketika nanti kita taruh cookie dough di atasnya. Jadi cookie dough-nya itu nggak meleleh atau ikutan matang. Ya, kita rush dulu di freeze sampai kurang lebih dia at least room temperature. Oke, sekarang brownies-nya tadi udah sempat ditaruh di freezer supaya dia udah keras dan juga dingin. Begitu juga cookie dough-nya. Cookie dough-nya ini tadi sempat ditaruh di kulkas, lalu kita keluarin sebentar supaya dia agak lembek dan lebih gampang ketika kita mau spread dia di atas adonan brownies-nya. Nah, ini gampang banget, kalian perlu semacam kayak palette knife buat nanti ngeratain, atau kalau kalian nggak punya pakai sendok juga boleh. Ini aku taruhnya dikit-dikit dulu supaya dia bisa rata ya. Nih. Kita mau make sure ininya adonan cookie dough-nya itu rata dan setiap bagiannya itu ke cover pakai cookie dough-nya. Jadi kita nggak mau cookie dough-nya ini adonannya terlalu keras, nanti susah untuk kalian bisa spread out. Oke. Memang harus sedikit bersabar supaya semuanya itu benar-benar rata. Jadi ketika dipotong itu dia cantik. Oke. Oke. Kalau udah kayak gini kita bisa keluarin dia dari loyang. Ini potongnya selera, kalian mau dia kayak kotak-kotak atau persegi panjang. Kalau aku mungkin mau potong dia supaya rapi, aku mungkin trim ujungnya sedikit. Ini aku akan potong bagi dua dulu. Lagi. Bisa jadi kurang lebih 16 bagian ya. Oke. Oke, ini sekarang udah jadi. Ayo kita coba. Deg-degan ya aku. Tadi sih semua udah cobain trimmingannya sih. Enak banget. Senior Enak aku. banget. Senior, aduh, veteran iya kali ya. Nih, my favorite. Tadi tuh cobain browniesnya kayak salted gitu ya. Iya. Enak banget. Pakai garam biar nggak terlalu enak. Nervous nih aku. Kalau gitu manis loh. Iya. Atau garam lebih manis? Nggak manis. Maksudnya manis tapi nggak terlalu manis. Mungkin karena ini nggak sih garamnya ya? Iya. Tadi aku pakai garam di dua-duanya, cookie dough dan juga browniesnya. Enak banget. Thank Gue you. nggak peres sumpah. Tadi off cam udah nyobain, enak banget.
Jadi brownies itu fudgy. Kan ada yang cakey gitu ya, aku nggak Iya. suka. Aku tuh sukanya tuh yang lebih kayak gini nih. Sama. Aku juga lebih suka gitu. Wah enak banget. Thank you Nah, loh. kalian harus coba sih. Karena dan bikinnya gampang banget ya. Gampang. Gampang banget. Ini Ya, aduk. foolproof buat pemula. Kalian masih bisa bikin. Yes, recook di rumah ya. Thank you banget Nadia. It's an Thank honor, you. Queen of Baking datang ke sini. Ini senior aku guys. Ini banyak banget yang request, banyak banget yang request kamu. Kak, collab bikin kue dong sama Nadia. Kak, collab sama Nadia. Nih, jadi udah datangin. So guys, jangan CLBK, cuma lihat bikin kagak. Ini resepnya gampang dan enak banget. Nih gue nggak fair, sumpah ini enak banget. Nat. Thank you. Enak banget. Dan thank you so much Nadia. Kalau boleh tahu, sekarang sibuknya apa nih? Sibuknya ikutin jejaknya Vita lah, bikin konten YouTube, terus lebih spesifiknya ke dessert juga. Nah, jadi buat kalian nih yang suka resep dessert, baking, pasti yang nonton video ini juga pasti pada suka baking sih. Pasti. That's why mereka tuh request kamu terus. Gitu. Jadi kalian bisa cek YouTube Nadia, Instagram Nadia, nanti akan gue taruh di description box. Jadi sibuknya konten dan ini ya, acara-acara masak-masak gitu ya. Iya, paling berkolab-kolab, nih kayak contohnya sama Vita gini. Oke. Thank you so much Nadia for Thank you. coming. It's an Thank you honor for to have you inviting. in my kitchen. So guys, Honor for me. jangan lupa komen di bawah kalau kalian punya ide resep, konten, whatever it is, komen aja di bawah. Dan kalau bikin ini, jangan lupa tag gua dan juga tag Nadia di Instagram. Until next time, bye-bye. Bye-bye.